Putusan hukuman pidana ringan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap terdakwa Profesor Marten Napang, sarjana hukum, dalam kasus pemalsuan surat putusan Mahkamah Agung dan penipuan disesalkan oleh saksi korban Dr. John Palinggi. Pasalnya, pada putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Buyung Dwi Kora Rabu 12 Maret 2025 hanya memberikan hukuman pidana 1 tahun penjara terhadap terdakwa, tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa yang memalsukan surat putusan Mahkamah Agung. Vonis hukuman ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Marlin Pardede yang menuntut hukuman 4 tahun penjara terhadap terdakwa. Majelis Hakim dalam pembacaan amar putusannya menyatakan 3 dakwaan terhadap terdakwa yang disampaikan jaksa penuntut umum, masing-masing pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 372 tentang penggelapan, dan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan. Majelis Hakim menilai perkara tersebut telah condong hanya ke pasal penipuan, sehingga pasal pemalsuan diabaikan Majelis Hakim. Padahal pemalsuan surat Mahkamah Agung yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan berat yang dapat mencoreng marwah Mahkamah Agung. Seusai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saksi korban Dr. John Palinggi kepada sejumlah media menyesalkan vonis ringan yang dilakukan Majelis Hakim terhadap terdakwa. Ingin terlalu panjang untuk menanggapi ini, saya menghormati hakim. Tetapi kalau saya pikirkan, saya 7 tahun lebih berjuang untuk hal-hal kebenaran ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya ditipu 950 juta itu akan kembali uang saya karena ini pidana. Saya Ketua Asosiasi Mediator Indonesia yang juga dibentuk oleh Mahkamah Agung RI. Dan di pengadilan ini, saya adalah mediator non-hakim. Seluruh Jakarta saya diangkat mediator non-hakim. Apa yang saya dengar tadi adalah penipuan. Saya tidak pernah berpikir mau mikirkan uang, mau hilang berapa miliar, saya tidak akan mati. Tapi saya bisa mati dan menyesal hidup di bangsa ini kalau sampai pemalsuan surat Mahkamah Agung itu tidak memperoleh tanggapan. Saya sangat sesalkan. Karena itu adalah saya menjaga marwah Mahkamah Agung. Nah, kenapa orang lain tidak bisa menjaga itu? Kenapa justru penipuan yang saya tidak pernah memikirkan akan dapat? Marwah Mahkamah Agung. Bapak Presiden Prabowo mengikhtiarkan akan membangun bangsa dan negara. Dan dasar dari membangun bangsa dan negara adalah kita dasarkan atas hukum. Sudah mau tinggal keringat darah Bapak Presiden mau mengupayakan itu. Tapi kalau polisi lancar, jaksa lancar, tetapi ada oknum yang mencabi-cabi harga diri Mahkamah Agung, saya sungguh prihatin dan sangat menyesalkan hal itu. Saya hanya berjuang supaya dihormati itu Mahkamah Agung. Tidak lain. Saya tidak akan mati kalau hilang uang saya 950 juta. Tapi siapapun di negara ini harus menghormati Mahkamah Agung. Dipalsukan kok tidak ada orang peduli. Saya kira itu yang mohon maaf mungkin. John Palinggi menguraikan kasus ini telah bergulir selama 7 tahun lebih hingga sampai di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara ini bergulir sejak tahun 2017 sejak pertemuan saksi korban dengan terdakwa pada bulan Mei 2017. Saksi korban waktu itu meminta terdakwa untuk mengurus putusan di Mahkamah Agung. Kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk menyiapkan uang sebanyak 850 juta rupiah. Setelah saksi korban mentransfer uang yang diminta tersebut, kemudian terdakwa mengirimkan surat putusan Mahkamah Agung pada tanggal 12 Juni 2017 yang kemudian dinyatakan palsu. Setelah saksi korban melakukan pengecekan di kantor Mahkamah Agung mengenai keabsahan surat putusan Mahkamah Agung yang dikirimkan terdakwa, saksi korban mendapatkan putusan yang dikirimkan terdakwa adalah palsu. Kemudian atas perlakuan terdakwa, saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Metro Jaya pada 22 Agustus 2017. Laporan saksi korban ini diperkuat pihak Bareskrim Mabes Polri pada 7 September 2021, menyatakan pengaduan laporan saksi korban tersebut telah menunjukkan kemajuan yang dilakukan di Reskrimum Polda Metro Jaya.
Lalu pada 19 Juni 2023, Polda Metro Jaya mengeluarkan nama-nama penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Kemudian pada 3 April 2024, penyidik Polda Metro Jaya mulai melakukan gelar perkara terhadap terlapor. Dan pada 16 Mei 2024, pihak Polda memberitahukan ke Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengenai dimulainya penyidikan perkara tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat Mahkamah Agung dengan identitas terlapor Marten Napang. Kemudian pada 4 Juni 2024, Polda Metro Jaya menetapkan Marten Napang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan. Kemudian pihak Kejaksaan Tinggi DKI memberitahukan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka melanggar pasal 378 KUHP, pasal 372, pasal 263, dan pasal 263 KUHP sudah lengkap. Kemudian pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 6 Januari 2025, Jaksa Penuntut Umum Marlin Padede menuntut terdakwa dengan surat tuntutan pidana 4 tahun penjara kepada terdakwa. Dan pada Rabu 12 Maret 2025, dalam persidangan pembacaan putusan yang dilakukan Majelis Hakim Jakarta Pusat, terdakwa divonis hukuman pidana 1 tahun penjara. Atas putusan tersebut terhitung hingga 7 hari ke depan sejak 12 Maret 2025, Jaksa Penuntut Umum Marlin Padede memberikan sinyal untuk banding terhadap putusan tersebut. Sementara kuasa hukum John Palinggi yakni Muhammad Iqbal juga menyesalkan putusan ringan terhadap terdakwa. Dirinya menilai sudut pandang hakim yang lebih condong hanya menilai pada perkara penipuan dan mengabaikan perbuatan pemalsuan yang dilakukan terdakwa. Teman-teman wartawan sudah dengar putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim perkara 465 dalam perkara terdakwa Profesor Dr. Marten Napang. Tentu yang dibacakan oleh Majelis Hakim, menurut Majelis Hakim tadi, bahwa pasal yang terbukti adalah pasal 378 KUH pidana. Kalau menurut hemat kami, tentunya selaku korban atas tindak pidana berdasarkan dakwaan saudara jaksa penuntut umum, dan saudara jaksa penuntut umum telah melakukan penuntutan dengan membuktikan kasus itu adalah pasal 263 ayat 2 KUH pidana dengan tuntutan 4 tahun. Tentu kami selaku korban tentu tidak dapat menerima pertimbangan majelis hakim tersebut. Kenapa? Karena kalau lihat dari penggunaan bukti palsu, 4 putusan yang diberikan terdakwa pada saat dia datang ke kantor Pak John N. Palinggi, tentu di sanalah ada penggunaan bukti palsu, di mana bukti palsu itu surat Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung yang dibacakan oleh majelis hakim tadi. Salah satu diantaranya itu adalah 219 yang konon langsung dikirim oleh terdakwa melalui emailnya, ke email Pak Dokter korban. Di sana jelas sekali. Nah, lalu dipandang yang terbukti adalah pasal 378. Apakah ini tidak masuk kategori di mana korban memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk melindungi martabat Mahkamah Agung, marwah Mahkamah Agung, karena surat Mahkamah Agung itu dipalsukan oleh terdakwa berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum, dan itu sudah terurai sama sekali. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Iqbal menduga tindakan oknum hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini tidak selaras dengan program Presiden Prabowo Subianto dalam hal ini penegakan hukum. Tim Liputan Mediaku.